Halo, selamat pagi semuanya. Hai, Pradipa, Deren, Ken, sama Nailah. Halo, kedengeran suaranya? Tes tes, kedengeran? Halo, Kedengeran. kedengeran ya? Oke, sip. Kita mulai aja ya untuk kelas kita hari ini. Bentar. Nah, jadi kita akan belajar lanjutin lagi ya kelas Python kita dari yang minggu lalu dan hari ini kalian akan belajar tentang membuat modul. Oke, Kado absen dulu ya. Siapa nih yang belum join? Selamat pagi. Hmm, Abrisam belum. Ahmad Abimanyu Wistara belum. Maria Agnes Welly belum. Muhammad Arkana Adeaksa Abbas belum ya. Alrik Kean Kean udah. Cang Daren udah. Dipa Dipa Pradipa kan ya. Syafiq Kulfaiki Syafiq belum. Razan Al Ihsan Razan belum ya. Terus William belum juga. Oke, kita akan mulai saja untuk kelas kita hari ini. Jadi selamat pagi semuanya. Apa kabar ya? Kabar baik ya, Alhamdulillah ya. Kita mulai aja untuk kelas kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang yang namanya membuat modul. Ada yang tahu apa itu modul? Ada yang tahu apa itu modul? Coba. Halo Agnes, selamat pagi. Pagi, Kak. Nah, ya, apa itu modul? Nah, ya udah. Kalau nggak tahu, jadi modul itu ibaratnya kayak di sekolah aja ya. Yang namanya modul berarti kalian punya apa sekumpulan gitu ya, sekumpulan materi dalam satu tempat. Oke. Nah, kita akan lakukan hal yang sama di Python. Jadi kalian akan coba membuat modul kalian sendiri. Caranya gimana? Caranya nanti Kak Daud akan coba tunjukin untuk membuat modul sendiri. Itu caranya tinggal diklik tombol simpan aja. Jadi ibaratnya modul itu sama dengan file gitu. Jadi kalian punya beberapa baris kode dalam satu tempat dan dalam satu tempat itu punya beberapa fungsi. Nah, itu kita sebut sebagai modul. Oke, tujuannya apa sih punya modul ini? Jadi ketika kalian punya kode program itu nggak terlalu panjang gitu codingannya mulai dari awal, tapi kalian udah tinggal panggil-panggil aja karena udah tersedia dari sebelumnya gitu. Contoh, kalian punya file atau modul namanya database. Terus nanti ada file yang lain nih. Ketika kalian pengen panggil fungsi dari file database itu bisa dengan cara diimport.
ya. Nanti semua fungsi yang di dalam file database itu bisa kita panggil, mulai dari ambil data sampai cetak hasil. Oke, gitu. Nah, contohnya gimana untuk kita bisa menyimpan modul? Kalian klik tombol simpan di sini, nanti dia akan memunculkan nama modul tersebut, dan nanti kalau sudah, kita tinggal simpan aja. Oke? Nah, terus cara pakainya gimana? Cara pakainya ya udah tinggal diimport nama modulnya ya, terus panggil fungsinya. Gitu. Oke? Ada pertanyaan dulu nggak? Sederhana ya, gampang banget untuk hari ini dan ringkas. Coba ada pertanyaan dulu sebelum kita mulai masuk ke latihan. Enggak, oke, sip. Kalau nggak ada, kita langsung masuk aja ke dalam latihan soalnya. Nanti kalian coba buka yang di nomor, ini dong baru join lagi ya. William ya. Halo William, selamat pagi. Nah, nanti kalian coba login dan dibuka latihannya ya. Nah, ke akun masing-masing, kemudian dikerjakan yang di nomor, kerjakan yang di nomor 13 ya, membuat modul, kemudian ke nomor satunya dulu. Oke? Nah, nanti di nomor satu itu jawabannya ada 4, dipilih mana yang benar tentang modul, kemudian nomor 2 ngetik, 3 nanti kita baru mulai ngoding bareng. Oke? Ya. Ada pertanyaan dulu? 2000-an udah juga. 2000. Nggak ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, yuk dipilih yuk. Nomor satu ada 4 jawaban dan silakan login ke akun masing-masing. Yuk, di-share screen semuanya. Coba kita share screen dulu untuk ngerjain nomor satu dan 2. Silakan. Ya, semua sudah? Nomor satu dan 2. Kalau sudah, kita bahas bareng-bareng nomor tiganya. Saya baru masuk, Kak. Oh, ini siapa? Syafiq. Syafiq, oke. Syafiq bukan nomor berapa itu tadi? 13 ya. Syafiq bukan nomor 13. Saya belum, Kak. Udah, William share Kak. screen. Ah, kamu kok pakai HP, Syafiq? Ya, soalnya lagi di luar, Kak. Ya, nggak bisa dong pakai HP mah. Coba bentar, ke laptop dulu. Nomor satu ada 3 jawaban ya, dipilih. Silahkan.
Ada masih belum nomor satunya? Mana William? William pilih yang pemrograman Python ini benar. Empat ya, nomor satu itu ada empat. Modul bisa benar, sebanyak apapun benar, sebuah modul benar. Deh, sip, benar. Nomor satu jawabannya ada empat ya, sorry. Ada yang masih belum nomor satu? Udah semua bisa? Saya, Mil. Kak, saya. Saya, Kak. Mana Agnes? Agnes. Ah, ini. Hmm, betul, betul. Ya deh, ini duain lagi aja. Dah, kita buat jawaban yang benar. Cek, lanjut. Ada lagi nomor satu yang belum? Saya belum Kak, saya baru masuk. Mana Mikael? Share screen. Empat jawaban Mikael ya. Berarti jangan pilih ini sama ini jangan. Dah, sisanya dipilih. Udah ya, semua ya. Yuk, kita coba langsung kerjain nomor tiga. Udah ya. Sip, kita bahas nomor tiga. Jadi gimana caranya untuk ngerjain yang nomor tiga? Nih ya, kita coba share screen dahulu. Nah, kita masuk ke nomor tiga. Jadi di nomor tiga ini kalian akan mulai membuat modul pertama kalian ya. Nah, boleh minta tolong Kak Daud dibacain soalnya sama William ya. William tolong bacain yang warna biru ini. Tolong dinyalain mikrofonnya William, silakan. William gak ada suaranya. Kean boleh minta tolong dibacain Kean yang warna biru ini. Modul akan terdiri dari kumpulan fungsi kerja, fungsi untuk meja informasi olahraga. Satu, klik ikon simpan di komen bar. Dua, tulis nama modul sebagai contoh aturan olahraga. Tiga, pergi ke laboratori
untuk mengecek jika modul telah disimpan. Oke, thank you ya. Tersimpan. Nah, yes. Berarti gimana caranya kita lihat di sini? Pertama, kalian tinggal klik tombol simpan di sini ya, simpan, lalu kasih nama aturan underscore olahraga. Nah, lalu tinggal klik OK, dan udah nih saving modul save di play. Nanti nggak mengeluarkan apa-apa, kalian checklist dan submit tingkat berikutnya. Oke, coba. Namanya aturan underscore olahraga. Namanya aturan underscore olahraga ya tuh. Kak, nomor Ya, 3 yang mana yang salah? nggak ada yang salah. Ini kamu tinggal klik Yang tombol yang simpan salah. aja. Oh, oke. Cuma disimpan doang ya. Udah semua, kita ke nomor 4 ya. Nah, di nomor 4 gimana? Pastikan dia udah kuning nomor tiganya ya. Dan juga udah di save. Tadi tampilannya udah kayak kado, karena kalau nggak error. Nah, berarti nomor 4 tolong dibacain sama Mikael ya. Mikael tolong bacain yang warna biru. Gunakan modul yang telah disimpan untuk memprogram meja informasi. Satu, menyambungkan modul. Dua, memprogram operasi meja. Dua, titik satu, pada awal mulai program, olahraga dicetak dan pengguna diminta untuk memilih salah satu. Lalu pengguna diminta untuk membuat pilihan sampai off dimasukkan. Dua, jika satu dimasukkan memilih sepak bola. Informasi yang telah disediakan tentang sepak bola dicetak. Jika dua dipilih, informasi tentang hoki dicetak. Jika tiga, lari 100 meter. Thank you ya, Mikael. Nah, berarti pertama kita perlu import dulu di baris satu ya. Tadi kan namanya aturan underscore olahraga. Berarti kalian tinggal bikin aja from aturan underscore olahraga import bintang gitu. Oke. Nah, terus kita tinggal bikin programnya berarti ya kayak di gambar. Caranya gimana? Caranya bentar. Nah, caranya berarti kalian tinggal bikin di sini kan udah ya. Kita bikin while jawaban itu tidak sama dengan off titik dua, maka kita tinggal cek kalau jawabannya itu adalah satu ya. Tinggal kita buat berarti di sini cetak sepak bola ya. Nah, lalu kalau misalnya dua berarti dia akan menjalankan yang dia akan menjalankan yang cetak hoki, yang ketiga cetak sprint. Berarti ini tinggal kita bikin dua. Ini cetak apa? Cetak hoki ya. Sorry, udah ada cetak ya. Cetak hoki, cetak sprint. Nah, lalu kalau misalnya nggak ada, ini Elif ya. Nah, kalau misalnya nggak ada, berarti tinggal di L saja, print, olahraga tidak ditemukan. Nah, kita buat aja di copy ya, yang di baris 5. Gitu. Oh, udah deh. Ini kalau di play, olahraga ya, sorry. Nah, kalau ketik angka satu bisa, dua bisa, tiga bisa off. Gitu. Jadi, kita udah berhasil nih manggil yang di nomor 3, ya semuanya, itu ke dalam nomor 4. Ya, kayak gitu. Nanti kalau sudah di checklist ya, dan di submit. Ini manual check, ya. Jadi baris yang ditambahin baris 2 terus 8 sampai 17. Silakan. Kalau ada pertanyaan boleh tanyain ya. Kemudian kalau misalnya sudah selesai, tolong ketik angka satu di chat Zoom supaya kita bisa lanjut ke nomor berikutnya.
Yuk, dibuat ya. Oh, yang sudah ketik angka satu supaya kita lanjut. Berarti izin kawan mandi bentar ya. Ya, yang sudah ketik angka satu udah selesai. Belum, oke. Yang sudah selesai di checklist dan lanjut ke nomor berikutnya ya. Coba kalian baca dulu untuk nomor berikutnya.
Sip, udah ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 5 ya. Nah, nomor 5 tinggal dipindahin aja ya. Mana yang cocok gitu. Ingat ada tiga cara untuk kita nge-import. Kalau misalnya yang import random random berarti import random. Kemudian kalau random doang berarti from random import acak ya. Import schedule kalau misalnya ada ya schedule-nya lagi lalu sisanya from schedule import bintang. Kayak ini kok error mana kayak coba share screen. Ya kan mana share screen-nya? Hmm, cetak sepak bola is not even belum diimport itu. Ini di baris duanya. From aturan olahraga import bintang. Begitu, gini. Bintang, bintang, import bintang. Mana bintangnya? Nah, sip, oke. Yang lain udah bisa juga ya. Itu langsung di checklist aja kan, di submit. Ya, ini yang nomor 5. Sudah kita lanjut ke nomor 6 ya. Nomor 6 boleh minta tolong Kean yang bacain. Yang warna biru ini tolong dibacainnya Kean. Modul akan terdiri dari kumpulan fungsi untuk menghitung gaji pelatih. Satu, klik ikon simpan di komen bar. Dua, tulis nama modul sebagai contoh gaji olahraga. Tiga, pergi ke laboratori untuk mengecek jika modul telah disimpan. Thank you ya. Nah, berarti kita tinggal lihat dari sini. Ini kan udah punya ada gaji olahraga ya. Kita tinggal klik tombol simpan, gaji underscore olahraga. Nah, ini klik OK. Nanti dia saving module, module save. Kalian play aja. Lalu checklist dan submit. Ya. Kalian lihat di sini ya, di nomor 6 ada dua fungsi tuh ya. Ntar kita akan pakai itu di nomor 7. Oke? Coba. Namanya gaji underscore olahraga ya. Harus sama. Nah, kemudian kita buat di nomor 7. Semua udah nomor 6 ya? Belum. Belum, oke. Nomor 6 tadi gimana?
Disimpan aja, disimpan namanya gaji olahraga sama kayak nomor 3. Udah ya. Nah, kita ke nomor 7. 7 Daren, tolong bacain Daren ya. Silakan bacain yang warna biru ini, silakan. Pelatih klub olahraga bisa bekerja sebagai penuh waktu atau paruh waktu. Gaji dasar pelatih penuh waktu adalah 20.000, tetapi terdapat sistem penambahan faktor. Jika pelatih memiliki lebih dari 3 tahun pengalaman, gaji dinaikkan dengan faktor 1,5. Jika gaji jika gaji pelat, jika pelatih memiliki di atas 5 tahun pengalaman, gaji dikali 2. Jika pelatih memiliki lebih dari 7 tahun pengalaman kerja, gaji dinaikkan dengan faktor 3. Untuk rencana pembayaran paruh waktu, gaji per jam 800 dikalikan banyaknya jam kerja. Oke, thank you ya. Nah, berarti gimana caranya kita tinggal buat dulu ya. Pertama adalah nama pelatihnya dulu ya. Berarti kita import dulu sih. From gaji underscore olahraga, import bintang. Nah, terus kita tinggal panggil nama pelatihnya, input nama pelatih, titik 2. Lalu tinggal kita buat di sini kerja, input lagi, jabatannya. 1 penuh waktu, 2 paruh waktu. Kemudian kita tinggal buat kalau kerjanya itu sama dengan 1, maka dia akan tanyain pengalamannya ya. Pengalaman sama dengan input. Nah, berapa tahun? Terus kita tinggal panggil gaji sama dengan dapat penuh waktu ya, nama fungsinya. Terus masukin pengalaman sebagai parameternya. Nah, nanti kita tinggal bikin elif kerja sama dengan 2. Kita buat lagi di sini berarti jam ya. Input jam kerja. Nah, kita bikin gajinya dapat paruh waktu. Masukin jamnya di parameter. Dan kalau sudah kita tinggal print deh. Print namanya siapa, strip, gajinya dia. Nah, ini kalau di checklist, kalau di play, nah, pelatihnya Udin gitu ya. Terus dia penuh waktu 90 tahun gitu ya. Nah, berarti gajinya dia 60.000. Kayak ini di checklist manual lalu submit. Silakan.
Sudah ketik angka 2 ya, supaya kita lanjut. Ya, yang lain udah bisa. Belum selesai, oke.
Oke, lanjut ya. Nah, untuk bagian berikutnya, eh, nah kita masuk ke nomor 8. Nah, di bagian berikutnya tuh panjang nggak ya? Oh, kita lewati dulu aja yang ini. Kita mau bikin yang project dulu di nomor 2 nih. Nah, oke. Jadi ada pertanyaan dulu yang tadi tentang modul. Coba ada yang punya pertanyaan tentang modul? Nggak ada ya? Sip. Kalau nggak ada, sekarang kita akan mulai ngebikin project kita ya di modul ketiga ini gitu. Nanti kalian akan coba membuat yang namanya program menjawab kembali, di mana program menjawab kembali ini kayak chatbot, di mana kalian akan menanyakan apa gitu, nanti chatbotnya akan menjawab. Tapi kita akan menerapkan konsep modul gitu. Nah, nanti akan ada perencanaan proyeknya dulu, habis itu kita coba membuat si modulnya ya gitu. Oke? Kita akan membuat chatbot, contohnya kayak gini nih. Bagaimana bisa saya bantu? Misal saya tidak ingat nomor pelatihnya. Berarti nanti akan dikirimin nomor pelatihnya. Oke? Kayak gitu. Gampang ya? Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjutin. Kalian nanti buka yang di bagian kedua, kemudian ke nomor berikutnya, ya, selanjutnya aja. Nah, ini nanti kalian coba buat untuk perencanaan proyeknya dulu ya. Nanti kalian akan punya dua modul, ada modul penganalisis sama program utama, dan masing-masing modulnya dilihat di warna birunya itu ya. Cara buatnya gimana? Kalian tinggal klik tombol plus. Misalnya mau nambah cabang, klik tombol plus. Kalau mau dihapus, klik tombol silangnya. Terus misalnya mau nambah cabang baru, boleh tuh klik tombol plusnya lagi aja. Oke? Gampang ya. Silakan boleh langsung dibuat. Nanti kalau sudah, jangan lupa diklik tombol simpan ya. Disimpan sampai dia warna hijau. Ya, dibuat dulu. Kalau sudah, ketik angka 3 ya, supaya kita lanjut ke nomor berikutnya. Yap.
Di double klik. Double klik, lalu nanti kamu tinggal edit tulisannya. Sudah semua? Jangan lupa ketik angka 3 ya kalau udah. Oke, Nailah udah. Yang lain? Ya, baru 2. Yang lain diketik juga ya. Jangan lupa. Supaya kita lanjut. Oke, sudah ya. Berarti kalau sudah, kita lanjutin aja eh, ke nomor berikutnya sampai nomor 3. Kalian coba pilih aja, silakan. Yang mana yang penting dia jadi warna kuning. Nah, nanti kita ke laboratorium. Oke, ke laboratorium kalian bikin proyek dulu ya. Jadi kalian ke laboratorium bikin proyek. Nama proyeknya adalah penganalisis. Penganalisis. Nah, kayak gini. Ini karena Kak Daud udah punya, jadi Kak Daud ganti penganalisis underscore ya. Kalian bebas mau bikin seperti apa. Nah, nanti dalam proyek dan seperti ini ya. Udah ada penganalisis, lalu tinggal kita buat programnya. Oke, coba semuanya udah?
Udah ya, sip. Nah, kalau sudah di dalam penganalisis ini, kalian akan punya beberapa fungsi, ya. Fungsi pertama adalah fungsi cetak jadwal. Jadi nanti kalian akan membuat fungsi cetak jadwal. Cetak jadwal ini kayak gimana? Dia nanti akan melihat jadwal dari si dokternya ya. Sorry, pelatihnya, gitu. Ini Kak Daud bikin jadi 4 baris aja. Kayak gini, ini untuk cetak jadwal. Kemudian kalau misalnya cetak info pelatih, seperti ini ya. Jadi nanti ada tiga ya, tiga fungsi. Satu lagi adalah hitung uang. Nih, jadi nanti bisa ngasih tahu berapa kali kita udah hadir ya. Dan yang terakhir adalah fungsi utamanya yaitu analisis. Ya, jadi nanti dia kalau misalnya di input masukinnya jadwal berarti akan mencetak jadwal. Sedangkan kalau pelatih, nama pelatihnya, kalau yang bayar berarti tinggal kita suruh masukin uangnya dan nanti akan menghasilkan jumlah yang perlu dibayar. Oke? Ini perlu dibuat kayak gini nanti di play itu nggak ada mengeluarkan apapun. Ya, nanti mengeluarkannya waktu di modul satunya lagi. Oke? Coba dibuat dulu.
Udah ketik angka 4 ya? Udah beres? Kalau di play dia nggak ngeluarin apa-apa ya? Sip, Naila udah. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah, kalian nanti klik tombol kembali. Kemudian kita ke laboratorium lagi. Ya, di laboratorium kita bikin program baru. Namanya adalah utama gitu ya. Atau tanya jawab. Tanya underscore jawab. Nah, kalian tinggal klik OK. Dan ke dalam proyek. Nah, di dalam proyek tadi kan kita punya nama file itu penganalisis underscore ya. Berarti kita import dulu, lalu suruh input bagaimana bisa saya bantu. Dan kita tinggal bikin off sama kita bikin dia panggil fungsi analisis. Tinggal suruh input lagi. Nah, jadi misalnya kita jadwal gitu ya. Nah, nanti dia akan ngecek jadwalnya pelatih, pelatih, harga. Nah, eh, apa sih kalau tadi yang satunya lagi? Oh, bayar ya. Nah, berapa yang kita hadiri 9 misalnya. Berarti kita bayar 13.500. Oke? Dah, seperti itu. Yang terakhir ya.
Yang udah ketik angka 5 ya. Berhentinya ketik off aja. Pak, boleh lihat yang penganalisisnya nggak? Boleh, boleh. Saya kayaknya ada salah ketik. Ini yang tanya jawab Kak Dot kirimin ke chat Zoom ya, biar gak bolak-balik tuh. Iya. Terus ini yang penganalisisnya. Nah, silakan. Pak, makasih. Oke, sudah ya. Yang lain sudah juga. Sip. Kalau sudah, kalian klik tombol kembali, buka yang tadi ya, yang em, tanya jawabnya. Kalian klik deskripsi dan publikasi, lalu kalian klik tombol bagi, salin tautan diklik. Nah, itu kalian paste aja ke chat Zoom. Coba, silakan dipaste ke chat Zoom. Sejauh ini ada pertanyaan dulu nggak? Coba dikirimin linknya ke chat Zoom ya. Yang analisis saya belum, itu ada tuh. Oh, yang analisisnya.
Ini kayak Kak Daud kirimin juga ke chat Zoom nih. Yang belum analisisnya boleh dikirimi apa? Boleh dipakai tuh dari chat Zoom. Kayak ini punya Agnes. Yang lain kirimin juga ya. Yo, ada pertanyaan dulu nggak sejauh ini? Sip, nggak ada ya? Oke deh. Kalau nggak ada, kita cukupkan aja ya. Jadi kelasnya udah beres. Nah, itu ya. Jadi caranya untuk nge-publish, kalian tinggal klik tombol deskripsi publikasi, terus bagikan salin tautan, lalu dikirimin ke chat Zoom gitu. Udah beres ya dari situ. Oke? Sip. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum kelasnya kita tutup? Nah, betul kayak gitu ya, Dipa. Pintar. Kalau nggak ada pertanyaan, kelasnya kita cukupkan. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita mulai bikin gambar. Jadi pertemuan berikutnya minggu depan, kalian akan mulai pakai turtle, mulai menggambar, mewarnai juga. Oke? So, bye-bye semuanya. Selamat pagi. Thank you ya. Ya, Dah. Kak. Terima kasih ya.